Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Novia Rohali bertugas sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi laporan observasi PGRA Madrasah Interaktif MIMHA Permata Ilmu. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adwan Nisrina Bahij, yang kedua ada saya Anissa Pratiwi Oktaviani, yang ketiga ada Derisa Safitri, yang keempat ada Firsya Radita Sahira Rahmi, yang kelima ada Husni Habibah, yang keenam ada saya sendiri Karina Novia Rohali, yang ketujuh ada Lutfi Atwani, dan yang terakhir ada Mustaqimah Himatul Aliyah. Selanjutnya untuk penyampaian materi saya persilahkan kepada para pemateri. Baik, di sini saya akan membacakan profil sekolah. Nama sekolah RA Permata Ilmu, NPSN 69738798. Alamat berada di Jalan Cikadut, nomor 252, RT 6, RW 3, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung. Status sekolah swasta, bentuk pendidikan RA atau Rodotul Atfal, tahun berdiri tahun 2007, akreditasi B atau baik, jumlah kepala sekolah 1, jumlah guru 5, dan jumlah peserta didik ada 45 yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok PG, terdiri dari 15 orang, yang kedua ada kelompok A terdiri dari 15 orang, dan yang ketiga ada kelompok B yang terdiri dari 15 orang juga. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan hasil wawancara dari observasi kami. Di PG atau RA Madrasah Interaktif MIMHA telah mengaplikasikan pembelajaran IT, yaitu dalam bentuk coding. Pengaplikasian itu tentunya tidak langsung mereka aplikasikan. Mereka mempelajari dulu pengkodingan ini, mempelajari pengkodingan ini dimulai dari sekitar tahun 2021. Pada tahun tersebut, para pendidik mempelajari aplikasi dan website apa yang cocok untuk para peserta didiknya. Terus pada tahun 2021 juga para pendidik menerapkan trial and error aplikasi dan website yang mereka temukan pada anak. Barulah di tahun 2023 ini mereka menemukan website yang aman dan dirasa mampu untuk dipakai oleh anak usia dini. Baik, terima kasih. Segitu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan hasil observasi yang selanjutnya, yaitu tentang asal mula RA itu berbasis IT. Karena RA ini di bawah naungan yayasan yang mana jenjang sekolah yang lainnya itu telah berbasis IT, maka RA tersebut juga dianjurkan sekali untuk berbasis IT. Dan kemudian di RA ini, di yayasan ini terdapat satu staf yang memang dia itu difokuskan dalam dunia per-IT-an, dan beliau juga termasuk lulusan IT dan sudah tersertifikasi Google Indonesia kalau tidak salah ya. Nah, kemudian menganjurkan RA tersebut untuk berbasis IT juga. Sebelum penerapan tersebut, maka kepala sekolahnya terlebih dahulu disertifikasi Google Indonesia juga oleh si staf yang tadi itu. Nah, kemudian setelah sertifikasi, maka dilakukanlah pelatihan kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di RA tersebut. Kemudian setelah itu, setelah dilakukan pelatihan tentang IT dan diberikan juga website yang memang cocok dan aman digunakan di RA tersebut. Diberikan dulu pelatihan tentang website itu, kemudian barulah diterapkan pada peserta didik yang ada di RA Permata Ilmu tersebut. Seperti itu.
Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian yang selanjutnya mengenai hasil wawancara. Setelah diwawancara dari pihak terkait, ternyata pendidik di PGRA Madrasah Interaktif Mimha ini memiliki pendidik yang mayoritas sudah linear gitu ya, atau lulusan S1 PGPAUD dan yang setara dengan hal tersebut. Nah, akan tetapi terdapat satu pendidik yang belum linear. Nah, itu lulusan dari pendidikan agama Islam. Kemudian ada juga beberapa syarat yang dicanangkan oleh pihak sekolah untuk bisa menjadi pendidik di PGRA Madrasah Interaktif Mimha ini ya. Yang pertama itu diusahakan linear atau jurusan S1 PGPAUD atau PIAUD. Kemudian yang kedua telah lulus seleksi micro teaching gitu. Jadi sebelum diangkat menjadi pendidik ada satu seleksi yang namanya micro teaching. Nah, kebetulan di sekolah ini juga atau di RA ini juga ternyata terdapat lulusan dari UIN gitu ya, dari UIN Bandung, itu bernama Bunda Cendikia. Kemudian terkait teknologi yang digunakan di RA ini itu sudah menggunakan website untuk pembelajarannya. Nah, untuk website yang dipakai ini terdapat dua tahapan. Tahapan yang pertama akan saya jelaskan, itu tahapan prepare atau persiapan gitu ya. Jadi tahapan ini merupakan pengenalan terlebih dahulu kepada anak-anak, apalagi untuk yang belum bisa mengoperasionalkannya. Jadi akan dijelaskan terlebih dahulu. Nah, biasanya dijelaskannya pada tahun ajaran baru seperti pengenalan CPU, MOS, dan juga cara penggunaan MOS gitu. Kemudian tahapan yang kedua akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Lalu masuk ke tahap kedua, di mana ini adalah tahap pembelajaran. Nah, pada tahap pembelajaran ini juga terbagi lagi menjadi pembelajaran 1 sampai seterusnya. Dalam pembelajaran 1 ini ada game di mana anak dapat memindahkan barang. Nah, dalam game ini juga terdapat beberapa level. Jika anak dirasa sudah bisa di level 1, maka anak naik ke level 2, begitupun seterusnya sampai level 10. Ada juga kendala saat pengenalan mouse ini, di mana anak yang biasanya menggunakan touchscreen lebih cenderung tidak ada perantaranya. Sebaliknya, ada juga manfaat penggunaan mouse ini, di mana anak dapat terstimulus gerakan mata dan gerakan tangannya. Lalu anak juga dapat mengelola kekuatan tangannya, tenang dan tidak terburu-buru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Dari penjelasan pemateri sebelumnya dapat disimpulkan bahwasannya banyak aspek yang dapat terstimulus, sehingga hal tersebut mempengaruhi, yaitu mempermudah pendidik untuk melakukan penilaian. Seperti anak yang terburu-buru, itu artinya motorik halusnya perlu untuk distimulus kembali. Tapi pada dasarnya tidak hanya tentang motorik saja. Pada game ini juga anak diajarkan untuk dapat mengenal secara tidak langsung tentang rumus coding, hitungan, arah, dan melatih body image atau daya hayal mereka. Bahkan pada awalnya output yang diharapkan dari penerapan pembelajaran IT ini, anak dapat membuat game sendiri, tapi tentu dengan taraf yang paling sederhana. Sehingga dalam proses pengajaran ini, anak juga diajak untuk bersentuhan langsung dengan alat media pembelajarannya, yaitu komputer, di mana pada PGRA Mimha ini memiliki lab komputernya sendiri. Di lab komputer tersebut anak diajarkan dengan menggunakan komputernya masing-masing, sehingga pendidik pun mengajarkan mereka melalui sebuah TV atau layar interaktif. Nah, pendidik juga mengajarkan anak mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari tersebut. Nah, di PGRA Mimha sendiri, pada dasarnya penggunaan labnya sendiri tidak sebebas yang kita bayangkan, sehingga memiliki jadwalnya tersendiri. Contohnya, misalkan minggu pertama dan minggu ketiga itu dikhususkan jadwalnya untuk kelompok A.
Sehingga untuk minggu kedua dan minggu keempatnya pun dikhususkan untuk kelompok B. Jadi memang tidak dalam satu minggu full untuk penerapan pembelajaran IT, tapi mereka punya harinya sendiri untuk penerapan pembelajaran IT. Sehingga tidak hanya tentang teknologinya sendiri yang dikembangkan, tapi juga anak belajar hal-hal lain yang perlu untuk dikembangkan di aspek perkembangan anak itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai hasil observasi. Para pendidik di PGRA Madrasah Interaktif MIMHA juga dibiasakan untuk memakai IT, sampai buku komunikasi pun telah menggunakan IT. Nah, cara para untuk mengatasi orang tua yang belum mampu menggunakan IT adalah melakukan sosialisasi pada orang tua bagaimana penggunaan IT tersebut. Dalam buku komunikasi tersebut ada juga penilaian dan jadwal untuk minggu depan sehingga orang tua dapat melakukan cek di setiap minggunya. Jadwal kegiatan itu dibuat oleh para pendidik, sedangkan link dari buku komunikasi itu disimpan oleh bidang IT yang merangkap juga sebagai TU. Di PGRA Madrasah Interaktif MIMHA, ini juga perbandingan pendidik dan peserta didik adalah 1:15. Akan tetapi jika peserta didik berjumlah 20, maka ditambah 1 pendidik lagi. Nah, waktu yang biasanya dibutuhkan sampai anak mampu mencapai ketercapaiannya adalah 2 pertemuan. Waktu yang dipakai untuk pembelajaran IT biasanya diperlukan 1 jam, sekitar jam 9 sampai jam 10, karena terkait dengan screen time, anak yang tidak boleh terlalu lama. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, yang terakhir saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang tadi telah disampaikan oleh para pemateri di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil observasi dan wawancara di PGRA Interaktif MIMHA Permata Indah ini telah menerapkan IT pada pembelajaran. Dibuktikan dengan pendidikan yang mempelajari website untuk membuat games interaktif dan kemudian diaplikasikan kepada siswa yang ada di sana. Pendidikan di RA tersebut juga dibiasakan menggunakan IT. Contohnya seperti mengisi buku penghubung dan buku komunikasi berbasis web. Jadi yang telah kami observasi di sana, antara orang tua dan guru itu selain adanya pertemuan secara offline, di sana juga ada komunikasi secara daring, secara online melalui buku-buku penghubung berbasis web seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan di dalamnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.